Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Atas permintaan dari banyak penggemar channel sang debaters, hari ini saya akan membahas mengenai perpuluhan. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau nanti ada perkataan saya yang tidak mengenakan beberapa aliran kekristenan, mohon dimaafkan. Tetapi saya pun membuka ruang untuk kalian klarifikasi. Kalau kalian merasa kurang puas atau kurang enak, silakan hubungi saya di Skype saya, namanya Sang Debaters. Salam dari saya, Rian Matias Napitupulu, seorang pendeta kecil dari pedalaman. Saya ingin menanggapi salah satu video yang baru dibuat oleh akun Sang Debaters, yaitu pemiliknya Rudy Yohanes Hutagalung. Sebelumnya kami pernah berbincang-bincang mengenai Yudas masuk surga seperti yang beliau nyatakan. Saya mengatakan Yudas tidak masuk surga. Namun di bagian ini saya mau menanggapi tentang video beliau yang baru dia buat, yaitu tentang persembahan persepuluhan. Dan saya bagi video beliau kurang lebih 8 menit. Saya bagi dengan 7 potong video. Karena saya perlu menanggapi 7 hal dari pernyataan beliau. Ini pernyataan beliau, dia mengatakan ini adalah requestan atau ini permintaan para subscriber untuk membahas tentang persepuluhan. Saya tidak terlalu urus itu mau permintaan kah, mau menyenangkan subscriber kah, atau di pihak mereka yang merasa dirugikan karena pengajaran persepuluhan kah. Saya tidak urus itu. Dan beliau juga dalam video pertama ini dia menyatakan permintaan maafnya terhadap mereka yang berbeda pandangan atau mungkin punya pemahaman yang berbeda dengan beliau. Saya tidak tersakiti atau tidak merasa terserang dengan video beliau. Cuman saya rindu orang mempunyai video pembanding. Artinya supaya orang melihat dan dapat membandingkan dengan rasio atau akal pikiran dan mencocokkannya dengan teks kitab suci yang tertulis. Karena segala sesuatu argumen harus kembali ke Alkitab atau back to Bible. Jadi segala sesuatu jika tidak didasari dengan Alkitab, maka sudah bisa dinyatakan pernyataan yang gugur. Ini tanggapan saya bagi potongan video yang pertama. Perpuluhan. Kalimat ini sudah lama kita dengar. Semua orang sudah mendengar hari ini ya. Dan sudah nyaman, hidup nyaman di dalamnya. Maka orang-orang sering berkata, bagaimana sih perpuluhan ini? Bahkan ada simpang siur informasi yang benar. Sekarang saya tidak panjang lebar untuk membahas ini, sederhana saja. Apa dasar kalian untuk bicara perpuluhan? Tidak lain tidak bukan Maleakhi 3 ayat 10. Kan demikian. Nah, ketika kalian berbicara Maleakhi 3 ayat 10, itulah dasar kalian untuk mengatakan mengenai perpuluhan tersebut. Di bagian kedua ini saya mau tanggapi dari pernyataan Sang Debaters, di mana dia mengatakan pernyataan ini sudah lama kita dengar. Pernyataan tentang perpuluhan tidak pernah ada di dalam Alkitab. Melainkan yang ada di dalam Alkitab atau yang diajarkan oleh pendeta-pendeta persepuluhan. Karena kalau perpuluhan itu bisa 20%, 30%, 40%, 50% dan sebagainya. Sedangkan persepuluhan hanya 1/10 atau 10% saja. Bahkan sudah lamanya, ini sudah dari zaman Musa, sang penulis kitab Pentatuk, 5 kitab Musa, yaitu Kejadian sampai Ulangan. Betul, sudah sangat lama. Bahkan sebelum Anda lahir, bahkan jauh-jauh sebelum kita lahir, ini sudah ditulis oleh Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Dan Sang Debaters mengatakan lagi,
Hanya itulah Maliaki 3 ayat 10 yang dipakai oleh pendeta-pendeta untuk mengajarkan persepuluhan. Itu sangat keliru karena saya melihat kata persepuluhan itu muncul 38 kali dalam seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya tidak hanya Maliaki 3 ayat 10 yang memberikan informasi atau pengajaran tentang persembahan persepuluhan. Coba diteliti lagi Alkitabnya, apakah saudara salah dalam melihat Alkitab? Banyak para pendeta atau orang-orang yang hidup di dalam perpuluhan menggunakan ayat ini, ya kan? Namun terkadang mereka ini tidak paham apa yang mereka sampaikan. Ya, yang mereka sampaikan mereka tidak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Ya, sebab ayat ini dijadikan dasar untuk mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Oke, nah sekarang bagaimana pandangan sang debater terhadap perpuluhan? Sama seperti judul ini, satu ayat meruntuhkan doktrin perpuluhan. Sebenarnya bukan satu ya, dua, tetapi satu itu terikat dengan ayat berikutnya. Sebenarnya Tuhan sudah membuka rahasia ini. Dalam bagian ketiga ini saya mau kritisi apa yang sang debaters nyatakan, di mana dalam bagian ketiga ini ada 3 hal yang semua saya tanggapi. Dia mengatakan mereka ini, yaitu para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang persepuluhan, dia katakan mereka ini tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Dan menurut saya ini adalah kesombongan. Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu lebih detail kehidupan sang debaters. Apakah dia merintis gereja, apakah dia seorang pendeta, atau apakah dia seorang sekuler. Sekalipun contohnya sang debaters adalah seorang pendeta menggembalakan jemaat dan punya umat, dia terlalu sombong mengatakan mereka ini tidak mengetahui apa yang mereka ajarkan. Dan kalau dia hanya orang sekuler, saya merasa beliau telah terlalu jauh masuk untuk menanggapi dan juga untuk menyombongkan diri terhadap mereka yang menggembalakan jemaat. Artinya pernyataan beliau dari bagian ketiga ini, saya merasa ini kesombongan. Hati-hati saudaraku, hati-hati bung, hati-hati saudara. Saudara sudah masuk kepada dosa kesombongan bahwasanya pernyataan Anda atau argumen Anda yang paling benar, argumen Anda yang paling tepat dari seluruh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan Alkitab. Dan sebelum mereka merintis atau menggembalakan sidang jemaat, saya yakin dan percaya mereka minimal pernah mengenyam bangku pendidikan, mau sekolah Alkitab atau sekolah teologi atau apapun itu. Saya tidak tahu beliau sang debaters ini apakah dia lulusan sekolah Alkitab atau apakah dia seorang teolog yang punya gelar dan pernah mengenyam bangku pendidikan teologi, mau S1, S2, S3 atau yang lain sebagainya. Saya tidak tahu. Yang kedua, dari bagian ketiga ini beliau mengatakan untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Artinya menurut pandangan beliau bahwasanya pendeta yang mengajarkan persembahan persepuluhan adalah pendeta-pendeta yang melakukan hal yang ilegal. Saya tidak tahu apa maksud beliau. Dia mengatakan melegalkan apa yang mereka lakukan. Artinya di mata beliau apa yang pendeta-pendeta ajarkan tentang persepuluhan itu ilegal. Saya tidak tahu. Dan bagian yang ketiga, dia mengatakan satu ayat meruntuhkan persepuluhan. Ini juga beliau sangat keliru karena dia pakai ayat untuk menghancurkan ayat. Itu sangat salah. Dia pakai firman untuk melawan firman. Itu keliru dan itu sangat mengerikan sang debaters. Oleh karena itu, mari bijaksanalah. Jangan pakai ayat untuk menyerang ayat. Jangan pakai firman Tuhan untuk menyerang firman Tuhan. Sebab tidak ada pertentangan dalam firman Tuhan. Tidak ada perselisihan atau pertentangan di antara firman Tuhan. Jangan Anda seperti orang yang tidak mengerti firman Tuhan
dan memakai firman Tuhan untuk menyerang firman Tuhan, dan Anda merasa ayat yang Anda pakai adalah ayat pemenang daripada ayat-ayat lain, itu sangat keliru. Rahasia ini di dalam Ibrani 7. Coba semua ya, ayo mari kita buka Ibrani 7 ayat 5 dan 6. Ayo silakan ya. Di sini sudah dibilang, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi yang berhak menerima persepuluhan itu adalah kaum Lewi. Apakah kamu kaum Lewi? Itu pertanyaannya ya. Nah, dan itu menurut hukum Taurat. Nah, sekarang kamu di gereja memungut perpuluhan. Hukum apa yang kamu lakukan? Apakah hukum Taurat juga? Kalau hukum Taurat kamu bawakan, kamu bukan kaum Lewi. Lantas hukum yang mana kamu bawakan? Hanya satu hukum yang bisa kamu siapkan lagi untuk memungut perpuluhan. Dan hanya satu manusia yang bukan kaum Lewi yang dapat memungut perpuluhan. Siapa itu? Baca ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham yang memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Nah, tanyakan pada dirimu sekarang ya, apakah kamu adalah Melkisedek? Kalau kamu tidak memenuhi dua syarat ini, pertama kamu melakukan berdasarkan hukum Taurat, yang kedua kamu harus Melkisedek. Kamu tidak berhak mengambil perpuluhan, sebab kamu jadi mencuri atau mengambil yang bukan hakmu. Beliau mengatakan, sang debatus mengatakan hanya dua kelompok orang yang berhak menerima persepuluhan. Yang pertama Lewi dan yang kedua Melkisedek. Dan beliau mengatakan jika bukan Lewi dan Melkisedek yang menerima persepuluhan itu salah, itu tidak benar, itu tidak tepat, itu ilegal. Bahasa pasarannya itu ilegal. Jadi di sini apa dasar atau apa yang membuat Lewi yang menerima persembahan persepuluhan? Seperti sejarah bangsa ini saudara, Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menerima tanah perjanjian. Dan setelah sampai di tanah perjanjian, satu suku tidak mendapat tanah perjanjian. Karena Tuhan inginkan satu suku ini yaitu Lewi untuk menjadi imam. Jadi 11 suku lainnya itu mereka punya bagian atau warisan dari tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun Lewi mereka tidak mendapat bagian. Sehingga Tuhanlah yang menjadi bagian orang Lewi. Dan dalam hikmat bijaksana Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mereka 11 suku itu membawa persembahan persepuluhan mereka dari hasil tanah dan hasil ternak yang digembalakan oleh mereka. Dan dari sanalah, dari persembahan persepuluhan itulah Lewi dipelihara Tuhan. Suku Lewi dapat makan, minum, bahkan memfokuskan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan siang dan malam atau disebut full timer. Jadi di zaman sekarang benar tidak ada Lewi di Indonesia. Tidak ada pendeta dari suku Lewi di Indonesia. Tapi apakah firman Tuhan tentang persepuluhan itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada Lewi? Atau berdosakah kita kalau kita membawa persembahan persepuluhan kepada pendeta, jika pendeta di tempat di mana kita digembalakan atau berjemaat mengajarkan persembahan persepuluhan, lalu kita meresponi dengan hati membawa persembahan persepuluhan ke gereja, ke rumah Tuhan atau kepada pendeta, apakah itu berdosa dan salah? Tidak, itu tidak salah dan tidak berdosa. Sebab jika persembahan persepuluhan, itu suatu dosa atau kesalahan jika dibawa kepada yang bukan Lewi, justru Tuhan sudah menyampaikan itu melalui Yesus anaknya. Dan sang debaters ini menggunakan kitab Ibrani untuk mendukung pernyataan beliau. Sedangkan kitab Ibrani itu punya tema itu sesuatu yang lebih baik, yaitu
Yesus Kristus itu sendiri sesuatu yang lebih baik. Jadi dalam kitab-kitab di dalam Alkitab itu punya tema-tema tersendiri. Sama seperti Matius. Matius menggambarkan Yesus itu sebagai raja. Markus menggambarkan Yesus itu sebagai hamba. Yang Lukas menggambarkan Yesus itu sebagai anak manusia. Dan Yohanes menggambarkan Yesus itu adalah firman. Dan kitab Ibrani juga digambarkan itu temanya sesuatu yang lebih baik. Mulai dari kitab Ibrani pasal yang pertama, di sana sudah mulai kita lihat garis-garis besar bahwasannya sesuatu yang lebih baik. Pasal pertama itu di bawah tema Allah berbicara melalui anaknya. Sebelumnya Allah berbicara melalui nabinya, melalui rasulnya. Tetapi penulis Ibrani mengatakan Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan perikop yang kedua di sana, Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Pasal yang ketiga, keselamatan yang besar. Karena pada zaman dahulu ada keselamatan, tetapi tidak sebesar keselamatan yang Yesus karuniakan. Baru saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal yang ketiga, Yesus lebih tinggi dari Musa. Karena bangsa Israel pada waktu itu mengagung-agungkan Taurat Musa. Padahal penulis Ibrani mendapat wahyu atau penyingkapan dari Allah bahwasanya Yesus jauh lebih tinggi daripada Musa. Demikian juga pasal yang ketujuh itu di bawah perikop Kristus dan Melkisedek. Karena Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan menurut para penafsir, kebanyakan penafsir mengatakan bahwasanya Melkisedek itu adalah teofani daripada Allah sendiri. Teofani maksudnya Allah datang dalam rupa tertentu dalam waktu yang terbatas. Tidak seperti waktu Yesus datang dalam jadi manusia, itu bukan teofani tapi inkarnasi. Jadi di sana Melkisedek adalah Allah yang menjadi imam, dan Melkisedek menerima persembahan persepuluhan dari seluruh rampasan jarahan yang Abraham miliki. Dan di sini saya mau mengatakan kepada sang debaters, jika Yesus melarang untuk membawa persembahan persepuluhan di zamannya atau kepada yang bukan Lewi, itu Yesus sudah bantah atau itu sudah Yesus katakan sebelumnya. Tetapi nyatanya Yesus tidak melarang orang membawa persembahan persepuluhan atau orang mengembalikan persembahan persepuluhan. Karena di zaman Yesus bukan Lewi lagi yang menjadi tokoh pemuka agama. Karena ada golongan tertentu yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka tidak semua dari suku Lewi. Justru mereka sebagian dari suku 11 suku yang lain. Dan di sini dalam kitab Matius 23 ayatnya yang ke-23, Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Yesus tidak mengatakan celakalah mereka karena membawa persembahan persepuluhan. Justru pada waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi itu mengagungkan udah membayar perpuluhan tapi mengabaikan keadilan dan belas kasihan, dan mereka merasa lebih hebat dari yang lain. Yesus mau katakan kamu lakukan yang satu, jangan abaikan yang lain. Artinya Yesus mendukung mereka membawa persembahan persepuluhan, dan Yesus tidak larang mereka. Siapa sang debaters yang mencoba melarang orang membawa persembahan persepuluhan? Siapa sang debaters? Apakah dia lebih besar dari Yesus sehingga dia mencoba menghalangi umat Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Sebab hakikat dari persembahan yang kita bawa, sekalipun kita serahkan kepada pendeta, tapi hakikat persembahan itu bukan pendeta yang menerima. Jika pikiran kita, pendeta yang menerima hakikat persembahan kita, lebih baik Anda tidak bawa persembahan sama sekali, karena itu akan memancing dosa
di dalam hati Anda. Tetapi jika saudara mengetahui hakikat dari persembahan yang saudara beri adalah untuk Tuhan, maka dengan sukacita segala persembahan yang firman suruh bagi kita, dengan sukacita kita akan kembalikan kepada Tuhan. Karena kita tahu persembahan kita bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Sekalipun Tuhannya tidak butuh uang. Saya katakan Tuhannya tidak butuh uang. Dari persembahan yang kita bawa, Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak butuh biaya hidup. Tapi pekerjaan Tuhan di bumi butuh uang. Pekerjaan Tuhan di bumi butuh biaya hidup. Karena memang bukan Lewi, tetapi mereka yang menggembalakan jemaat itu full time. Full time. Dan Sang Debatres mengatakan lagi, ayat mana atau dasar mana yang mereka pakai? Kamu di gereja memungut persepuluhan, hukum apa yang kamu pakai atau kamu bawakan? Kata Sang Debatres. Ya, kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajarkan dan menegaskan dan menjawab segala sesuatu. Mungkin Sang Debatres belum pernah melihat ayat ini. Saya buka bagi Sang Debatres. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 9 ayat 11. Saya baca. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hal jasmani atau duniawi daripada kamu? Hal jasmani atau duniawi itu apa? Uang, biaya hidup. Berlebih-lebihankah seorang pendeta jika mengajarkan umatnya mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan? Berlebih-lebihankah setiap waktu pendeta hamba Tuhan menangis berseru, bahkan dengan sepenuh hati mereka memberitakan makanan atau memberikan makanan rohani bagi umat dan jemaat yang dia layani? Berlebih-lebihankah seorang hamba Tuhan jika umat Tuhan membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan atau ke rumah Tuhan? Tidak berlebihan. Justru itu wajar untuk menghormati pekerjaan beliau yang sepenuh waktu mendoakan. Yang kedua, memberikan makanan rohani bagi roh mereka. Yang ketiga, mengajar, mendidik, mendewasakan domba umat Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Berlebih-lebihankah orang yang menaburkan benih rohani mendapatkan hal-hal duniawi seperti biaya hidup dan uang untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga tidak terhalang para pelayan hamba-hamba Tuhan? Tidak. Ayat 13 dari 1 Korintus 9. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus? Siapa mereka yang melayani dalam tempat kudus? Lewi imam. Karena mereka sebagai imam full time melayani Tuhan. Mereka tidak punya sampingan lain. Mereka fokus melayani Tuhan. Dan biaya hidupnya dari 11 suku. Biaya hidup pendeta hamba Tuhan. Apalagi seperti Pentakosta karismatik yang tidak dapat gaji dari pusat. Berlebih-lebihankah mendapatkan biaya hidup dari jemaat Tuhan, domba Tuhan yang dia gembalakan? Bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Tidak berlebihan, saudaraku Sang Debatres. Oleh karena itu, jangan iri, jangan marah, dan jangan sakit hati terhadap hamba Tuhan yang mengajarkan. Justru milikilah hati yang peduli, hati yang peka. Terkadang saya merasa sedih melihat hamba-hamba Tuhan yang hanya 2-3 kakak dilayani, namun mereka tidak mundur, mereka tidak meninggalkan jemaat itu, melainkan mereka setia. Mereka mungkin makan ala kadarnya, bahkan mungkin mereka harus berpuasa berhari-hari atau beberapa hari dalam 1 minggu. Tapi mereka tetap setia. Berlebih-lebihankah? Dengan hati saya mau katakan, berlebih-lebihankah mereka menuai apa yang mereka tabur? Mereka menabur firman Tuhan. Berlebih-lebihankah mereka mendapat biaya hidup dari umat Tuhan, yaitu lewat persembahan persepuluhan yang diajarkan melalui firman Tuhan?
Memang saya tidak pungkiri, ada pendeta-pendeta yang sudah sangat kaya, bahkan bergelimang harta, hidup secara duniawi dari persembahan persepuluhan itu. Tapi berlebih-lebihankah pendeta-pendeta di kampung, pendeta-pendeta di pelosok-pelosok, pendeta-pendeta di pedalaman yang mereka tinggalkan keluarganya melayani Tuhan? Berlebih-lebihankah? Tanya kepada hatimu sendiri, sang debaters. Ini tanggapan saya. Saya mengasihimu. Justru saya membela hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di daerah-daerah terpencil. Mereka berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan nada seperti tanggapan Anda tentang persepuluhan, itu sangat-sangat menyakitkan bagi mereka yang bercucuran air mata siang dan malam, mendoakan dan setia tidak undur dari pekerjaan Tuhan. Ya kan? Lantas kamu berkata, loh, bukankah kami perpuluhan itu juga dibawa ke gereja untuk pembangunan gereja? Kan demikian. Kalau kita bicara perpuluhan, tidak ada urusan membangun gereja, tidak ada. Bicara perpuluhan, bicara yang pertama hukum Taurat. Yang kedua adalah kaum Lewi. Yang ketiga, di luar kaum Lewi hanya Melkisedek yang menerima perpuluhan. Saya banyak menonton Erastus Sabdono, baru Gilbert Lumondong. Pokoknya semua pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan, bahasanya banyak sekali. Diurut-urutkannya ayat mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi itu semua adalah kebohongan belaka agar melegalkan perbuatan mereka. Bagian kelima ini saya mau menanggapi dua hal dari pernyataan sang debaters. Yang pertama tentang persepuluhan bukan untuk pembangunan gereja. Saya setuju dengan pernyataan yang pertama ini, bahwasannya persembahan persepuluhan bukan untuk pembangunan gereja. Karena dari ayat Alkitab Maliaki 3 ayat 10 yang beliau tadi sudah sempat buka, di sana dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Jadi tujuan dari persembahan persepuluhan yang Allah tugaskan berikan kepada bangsa Israel supaya memelihara seluruh kaum Lewi, karena mereka adalah imam, mereka full timer untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, supaya imam bisa memfokuskan dirinya tanpa mereka memikirkan apa yang mereka akan makan, apa yang akan mereka minum, apa yang akan mereka pakai. Maka Tuhan menyuruh bangsa Israel membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada makan untuk Lewi dan para imam semuanya. Saya setuju dengan beliau. Atau di zaman sekarang itu pendeta full time atau pendeta yang menghabiskan seluruh waktunya untuk melayani jemaat. Jadi untuk itu Tuhan memberikan persepuluhan kepada mereka. Yang kedua, sang debaters mengatakan, saya banyak menonton Erastus Sabdono, Gilbert Lumondong, semua pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan, diurut-urutkan ayat firman Tuhan, mulai dari PL dan PB, perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua kebohongan belaka agar melegalkan perbuatan mereka. Sekali lagi saya menanggapi pernyataan beliau bahwasannya dia pernah menonton pendeta Gilbert Lumondong, Erastus Sabdono, dan pendeta-pendeta lain, dan mereka mengurut-urutkan firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru hanya untuk melegalkan. Sekali lagi, di mata sang debaters, bahwasannya persepuluhan itu adalah perbuatan yang ilegal, dan dia mencoba menularkan atau membagikan suatu racun, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya ayat Alkitab yang dari PLPB yang dikutip para hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan perpuluhan itu kebohongan. Saudaraku, temanku, Bung, bahwasanya tidak ada satu kebohongan di dalam Alkitab. Saya yakin dengan sepenuh hati saya,
Alkitab adalah seutuh-utuhnya firman Tuhan yang tanpa cacat, tanpa salah. Dan di dalam kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, bahwasanya segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bertujuan untuk mengajar orang, mendidik orang, mengubah orang dari salah menjadi benar. Dan Anda sedang menularkan satu racun yang berbahaya supaya orang itu tidak percaya bahwasanya Alkitab adalah firman Tuhan. Justru di dalam Alkitab, dalam ayat-ayat Alkitab, terutama ayat yang mengajarkan tentang perpuluhan, itu semua adalah kebohongan. Dan kalau ada orang yang mengutip tentang ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan perpuluhan, Anda sedang mengajarkan itu kebohongan. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, belajarlah, selidikilah, bijaksanalah mengeluarkan kata-kata. Bijaksanalah mengeluarkan argumen. Jangan Anda membuat sesuatu yang sangat krusial, yang pada akhirnya Anda menularkan racun yang Anda minum dan Anda bagikan kepada orang lain. Dan itu akan merusak paradigma orang terhadap firman Allah. Ini tanggapan saya bagi bagi potongan yang kelima. Tujuh itu kalau kalian baca terakhir ke bawah terus, maka hanya satu lagi orang yang disejajarkan dengan Melkisedek yang menerima jabatan imam, padahal dia bukanlah orang Lewi. Siapa dia? Yesus. Yesus sendiri pun tidak berani memungut perpuluhan. Jadi kamu masuk golongan yang mana? Tanyakan kepada diri kalian. Tanyakan golongan yang mana? Sebagai mana kami membawakan jemaat? Yesus kan sudah mengajarkan, bawalah persembahan. Bedakan persembahan dengan perpuluhan. Perpuluhan itu sudah diatur menurut hukum Taurat. Persembahan bebas. Kau mau bawa apa? Saya mau menanggapi dua hal dari potongan video yang ke-6 ini. Yang pertama, sang debatas memakai kembali Ibrani pasalnya yang ke-7. Penulis kitab Ibrani pasalnya yang ke-7 mau menyatakan Kristus atau Yesus adalah tipologi daripada Melkisedek. Melkisedek adalah imam dan raja. Yesus juga sama, imam dan raja. Pada waktu itu dua suku Lewi dan Yehuda itu digariskan untuk menjadi Lewi sebagai imam dan Yehuda sebagai raja. Yesus walaupun bukan dari suku Lewi, tapi dia imam. Yesus memang dari suku Yehuda. Jadi dia dilahirkan dari garis keturunan raja. Dia adalah imam dan juga raja. Ini pernyataan yang mau disampaikan oleh penulis kitab Ibrani pasalnya yang ke-7. Jadi Ibrani pasal yang ke-7 bukan membahas tentang persepuluhan. Walaupun ada disinggung tentang persepuluhan. Tapi garis besar makna yang terdalam dalam Ibrani pasal yang ke-7. Kristus atau Yesus adalah Melkisedek, imam dan raja. Yang kedua, dari potongan yang ke-6 ini, sang debatas mengatakan Yesus sendiri tidak berani memungut persepuluhan. Saya mau tegaskan bahwasanya Yesus datang bukan untuk perpuluhan. Yesus bukan untuk memungut perpuluhan. Yesus bukan tidak berani memungut perpuluhan, tapi dia datang bukan untuk perpuluhan. Yesus datang untuk menyelesaikan misi yang dari Bapanya untuk menebus dosa seluruh manusia. Jadi jangan kait-kaitkan Yesus tidak berani memungut perpuluhan dengan misi sesungguhnya Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi tidak sangkut pautnya dengan berani atau tidak berani memungut perpuluhan. Ini tanggapan saya yang dalam bagian video yang ke-6. Pendeta-pendeta yang kaya itu kalau dia memakan perpuluhan, ingat kalau dia
mengambil kekayaannya dari perpuluhan, dia tidak akan ke surga, dia ke neraka sebab dia mencuri kemuliaan Melkisedek. Bahkan Yesus pun tidak mau mengambil perpuluhan. Ingat itu ya, hanya 2 ayat itu, hancurlah semua doktrin perpuluhan. Tapi kalau apakah saya bisa memberi perpuluhan? Jangan buat namanya perpuluhan. Kalau kamu membuat namanya perpuluhan, yang pertama saya bilang, kamu harus mengasihi kaum Lewi. Yang kedua, kamu hidup di bawah Taurat. Yang ketiga, kamu memberikan kepada Melkisedek atau orang yang disetarakan Melkisedek. Alkitab menuliskan hanya 2 yang satu setara Melkisedek. Siapa? Yesus. Oke. Menanggapi 4 hal dari potongan video yang ke-7 ini. Yang pertama, pendeta-pendeta yang kaya itu kalau dia memakan perpuluhan, dia tidak akan ke sorga, dia akan ke neraka karena mencuri kemuliaan Melkisedek. Menurut saya ini suatu tanggapan yang menghakimi secara sepihak dan penghakiman yang mengerikan terhadap pendeta-pendeta yang memakan persembahan persepuluhan. Walau kita tidak bisa pungkiri ada pendeta-pendeta yang sudah cukup kaya dan sangat kaya, bergelimangan harta, hidup secara duniawi dan tidak lagi seperti seorang hamba Tuhan. Tapi di sisi lain atau di pihak lain ada pendeta-pendeta yang tertolong oleh karena persembahan persepuluhan. Mereka dapat makan, mereka dapat memfokuskan diri untuk melayani Tuhan. Jadi menurut saya bijaksanalah sang debaters, karena ini akan ditonton dan disaksikan oleh ratusan ribu orang. Dan orang akan bisa menanggapi atau membandingkan pernyataan saudara. Apakah pernyataan saudara adalah pernyataan yang salah atau pernyataan yang benar? Nanti bisa dibandingkan oleh mereka yang menonton. Yang kedua, bahkan Yesus pun tidak mau mengambil perpuluhan. Dia bahas yang kesekian kalinya, Yesus pun tidak mau mengambil perpuluhan. Yesus bukan tidak mau mengambil perpuluhan, tapi dia datang bukan untuk perpuluhan. Karena perpuluhan itu terlalu remeh bagi Yesus. Dia punya misi dan visi yang besar untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, hanya 2 ayat itu hancurlah seluruh doktrin perpuluhan. Saya melihat doktrin perpuluhan bukan doktrin yang diciptakan atau dibuat dari hasil pikir manusia, tetapi doktrin persepuluhan itu ada di dalam Alkitab. Jadi beliau, sang debaters, kembali mencoba mengatakan ayat yang saya pakai lebih unggul, lebih hebat, lebih spektakuler atau lebih mematikan sampai bisa menggugurkan ayat lain yang mengajarkan menuliskan tentang perpuluhan. Ini suatu kekeliruan yang sangat akut bagi saya. Oleh karena itu, rendah hatilah, belajarlah kembali sang debaters, dan jangan buat pernyataan yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat yang saudara pilih. Yang keempat, apakah bisa atau apakah jemaat bisa memberi perpuluhan? Dia katakan jangan beri nama perpuluhan, itu hanya nama. Beliau memasalahkan nama. Mau persembahannya kira-kira 10% dari hasil pendapatan seseorang, dan seseorang ini memasukkan 1/10 tapi tidak ditulis perpuluhan, gak masalah bagi dia. Tapi kalau ditulis perpuluhan, walaupun tidak 1/10%, bahkan melebihi 10%, itu tidak apa-apa bagi beliau. Ini sangat keliru sekali. Oleh karena itu, ini tanggapan saya, dan mudah-mudahan ini sebagai video pembanding supaya orang tidak hanya tangkap satu bagian, tapi bisa menangkap bagian yang lain yang mungkin berseberangan dengan apa yang sang debaters pahami. Oleh karena itu, ini tanggapan kasih dan tanggapan supaya kita berhati-hati mengeluarkan setiap statement atau argumen, apalagi itu terhadap ayat-ayat firman Tuhan. Salam dari saya,
seorang pendeta yang dari kampung-kampung. Doa saya menyertai saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.